Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Jangan bosan ya, bertemu lagi dengan Bu Guru dan kali ini kita akan belajar pelajaran yang baru untuk mempelajari menemukan esensi teks debat. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu menemukan esensi teks debat. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita memulai pelajaran kita. Analisa konten teks debat. Anak-anak saat melakukan diskusi kelompok, pernahkah kalian mengalami perbedaan pendapat? Bagaimanakah cara kalian untuk menyikapinya? Adalah sesuatu hal yang wajar untuk memiliki perbedaan pendapat dengan anggota kelompok lainnya. Lalu, apakah diskusi sama dengan debat? Nah anak-anak, diskusi adalah suatu kegiatan membandingkan beberapa pendapat yang dapat saja berbeda. Sementara dalam kegiatan debat yang lebih berpusat pada mengadukan pendapat dari sudut pandang berbeda dan disertai dengan alasan pendukung yang meyakinkan. Diskusi memang sedikit berbeda dari debat anak-anak, namun keduanya dapat saling berhubungan. Kita bisa saja mengalami perdebatan dalam sebuah diskusi dan juga sebuah perdebatan ini dapat diakhiri dengan diskusi. Saat berdebat langsung, masing-masing pihak ini akan berusaha mempertahankan pendapatnya. Mereka memaparkan kebenaran yang mampu mempengaruhi orang lain agar pemikirannya dapat dipahami. Pihak-pihak yang berlawanan tersebut akan saling beradu pendapat, saling membantah, saling menyudutkan, atau saling menepis pendapat dengan tujuan untuk mencapai kemenangan. Namun tentu saja harus diingat bahwa kegiatan debat ini dilakukan dengan sikap positif ya anak-anak dan juga memiliki tujuan yang baik. Tidak dilakukan untuk menghina orang lain ataupun pendapatnya. Kemudian, apakah hubungannya dengan teks debat? Untuk mempermudah kalian dalam memahami dan mengidentifikasi teks debat, mari sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Merumuskan esensi debat. Debat dilakukan saat harus menentukan baik atau tidaknya suatu gagasan yang didukung oleh satu pihak tertentu atau pendukung. Karena itulah debat ini sering pula dikaitkan dengan suatu kontroversi atau praktik persengketaan. Kata debat berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu debate yang bermakna penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok yang berbeda dengan menyertakan alasan dan fakta yang kuat. Tujuan diadakannya suatu debat antara lain 1. Melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat di depan umum. 2. Menambah wawasan dan memperluas sudut pandang. 3. Memberikan sanggahan dan mematahkan pendapat pihak lawan. 4. Melatih berpikir kritis, logis, dan tangkas. Dan juga yang kelima memiliki sikap peka dan responsif terhadap suatu masalah. Yang keenam mendapatkan solusi yang bervariasi dari suatu permasalahan. Anak-anak, setelah mempelajari tentang debat, apakah kalian sudah mendapat gambaran mengenai teks debat? Teks debat merupakan teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Isi dari teks debat adalah argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang bertentangan, dilengkapi dengan kesimpulan akhir. Contoh teks debat. Pengaruh media sosial di lingkungan sekolah. Majunya perkembangan dunia digital di Indonesia memiliki pengaruh terhadap maraknya penggunaan media sosial di lingkungan masyarakat. Generasi tua dan muda kini berlomba-lomba untuk mengambil bagian dalam memanfaatkan media sosial untuk berbagai kebutuhan. Jarak dan waktu sudah bukan merupakan penghalang lagi. Media sosial menjembatani hal-hal tersebut sehingga semuanya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sedemikian ragamnya kepentingan masyarakat dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan smartphone. Dalam lingkungan sekolah, para siswa memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendukung yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Dengan adanya media sosial, siswa dapat membangun komunitas belajar yang lebih efektif dan efisien. Mereka dapat berdiskusi, memperluas wawasan, dan membahas pelajaran dengan bebas tanpa harus berkumpul di satu tempat. Mereka dapat melakukannya dari rumah masing-masing, yang tentu saja menghemat waktu dan tenaga.
Namun, kecenderungan menggunakan media sosial ternyata dianggap dapat berakibat buruk bagi para siswa. Mereka akan lebih mudah teralihkan perhatiannya pada hal-hal lain di luar pelajaran dan menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi, seperti bertukar pesan dengan teman, memperbaharui status akun, atau mencari informasi terbaru tentang idolanya. Terlalu sering menggunakan media sosial juga mengakibatkan kurangnya interaksi langsung antara siswa di dunia nyata. Mereka akan sibuk dengan smartphone-nya masing-masing dan tenggelam dalam aktifnya dunia maya yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran sekolah. Meskipun demikian, media sosial dikatakan dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Para siswa seringkali tidak dapat mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Mereka juga malu bertanya jika kurang mengerti tentang suatu materi pelajaran tertentu. Melalui media sosial, mereka dapat lebih mudah berpendapat dan bertanya kepada siswa lainnya secara online. Namun perlu disadari bahwa tidak ada gunanya jika memiliki kepercayaan diri sebatas dunia maya saja. Hal ini dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan terhadap media sosial. Penyebabnya adalah para siswa akan berpikir bahwa tanpa media sosial, mereka tidak akan berani untuk mengungkapkan pendapatnya ataupun mengajukan pertanyaan. Rasa percaya diri harus dimiliki para siswa dalam dunia nyata, bukan hanya di dunia maya. Pada akhirnya, kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan membuat aturan yang tegas, yaitu membatasi waktu penggunaannya. Jika dibatasi, maka kecenderungan untuk menggunakan media sosial akan berkurang dan kegiatan yang memiliki interaksi langsung dengan dunia nyata tetap dapat dilakukan. Tentu saja, hal ini membutuhkan keseimbangan pengawasan baik dari para guru di sekolah maupun orang tua para siswa di rumah. Jika tindakan pengawasan dilakukan dengan baik, media sosial dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri, menambah pertemanan, dan membangun komunitas belajar yang lebih luas lagi. Nah anak-anak, setelah membaca teks tersebut, apakah kalian menemukan hal-hal yang menjadi topik perdebatan? Apakah kalian mengetahui alasan-alasan penolakan yang diberikan? Dan bagaimanakah cara penyelesaian debat tersebut dan apakah kesimpulannya? 2. Mengidentifikasi unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat memiliki tugas dan peranannya masing-masing anak-anak. Untuk membangun suatu teks debat ini perlu memperhatikan unsur-unsur berikut. Yang pertama adalah mosi. Mosi adalah suatu topik permasalahan atau isu yang sedang diperdebatkan dan juga bersifat konvensional ya. Mosi ini akan menentukan sikap dari masing-masing pihak yang melakukan debat, yaitu pihak yang pro terhadap mosi atau kontra terhadap mosi. Yang kedua, tim afirmasi. Tim afirmasi yaitu pro merupakan tim pendukung mosi, yaitu pihak yang setuju terhadap mosi atau topik permasalahan yang diperdebatkan. Berikutnya yang ketiga, tim oposisi. Tim oposisi ini adalah tim yang kontra, merupakan tim penentang mosi, yaitu pihak yang tidak setuju terhadap mosi. Tim oposisi atau tim negatif ini biasanya berjumlah 3 orang. Tim netral adalah tim yang berperan sebagai penengah antara tim afirmasi dan juga tim oposisi. Tim netral dapat memberikan dukungan atau sanggahan, namun tidak memihak kepada salah satu tim ya anak-anak. Tim netral bersifat opsional. Kehadirannya dalam suatu debat bukan merupakan suatu keharusan dan dapat digantikan dengan moderator. Dan berikutnya yang kelima, moderator anak-anak. Moderator adalah seseorang yang memimpin jalannya perdebatan. Tugas moderator dalam suatu debat adalah membacakan aturan debat, memperkenalkan masing-masing tim, menyampaikan mosi, lalu mengatur batas waktu penyampaian argumen juga anak-anak, dan memastikan pendapat atau pertanyaan agar tetap berkaitan dengan mosi dan tidak keluar jalur. Berikutnya anak-anak, yang keenam adalah penulis. Penulis atau notulen ini adalah seseorang yang menulis kesimpulan atau hasil akhir dari suatu debat yang berlangsung. 3. Merumuskan tata cara debat.
Seperti disinggung sebelumnya, masing-masing pihak yang berdebat harus mempunyai sikap yang positif. Hal tersebut ditunjukkan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penyampaian pendapat yang logis, tepat, padat, akurat, dan sistematis. Anak-anak dalam melakukan debat tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa informal atau mengucapkan celaan kepada pihak lawan ya. Pendapat yang disampaikan pun tidak memakai kiasan atau ungkapan, melainkan menggunakan kalimat efektif dengan pemilihan kata-kata yang tepat sasaran. Sikap tubuh yang santun dan juga tenang ini juga merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap jalannya perdebatan. Masing-masing pihak sebaiknya tidak saling menuding atau berlaku tidak sopan agar debat dapat berlangsung dengan lancar. Nah anak-anak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika atau tata cara umum yang perlu dilakukan oleh masing-masing pihak saat melakukan debat yaitu 1. Mematuhi aturan debat yang ditetapkan. 2. Menyampaikan pernyataan atau pertanyaan secara baik dan tepat tanpa merendahkan atau menyinggung perasaan pihak lawan. Dan yang ketiga, menggunakan keterampilan retorika atau kemampuan berbahasa secara efektif. Dan yang keempat, memusatkan perhatian pada posisi dan argumen pihak lawan. Yang kelima, menggunakan logika dalam mengemukakan pendapat atau argumen. Yang keenam, memiliki sikap positif saat beradu pendapat dengan pihak lawan. Yang ketujuh, mengetahui dan juga mengatasi kesalahan yang terjadi saat debat dengan cepat. Yang kedelapan, menyajikan isi atau materi pembahasan dengan akurat. Yang kesembilan, memastikan bukti-bukti yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta. Dan yang kesepuluh, menyimpulkan isi debat secara cermat. Mengkonstruksi isi debat. Setelah mempelajari tentang unsur-unsur dan tata cara, kamu sudah dapat mengidentifikasi dan memahami tentang teks debat. Pelajaran selanjutnya adalah memberikan penjelasan untuk merumuskan mosi, menyusun pendapat, dan juga menyimpulkan hasil debat. Hal-hal tersebut ini menjadi panduan kamu dalam merancang, membangun, dan juga mengembangkan isi debat yang akan disampaikan. Hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut ini. 1. Merumuskan mosi berdasarkan permasalahan. Untuk merumuskan mosi sebaiknya berdasarkan pada isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Topik-topik permasalahan yang sedang hangat dibicarakan biasanya dapat kamu peroleh dari berita-berita, baik di televisi maupun media sosial. Isu tersebut dapat berkembang menjadi permasalahan publik yang memicu pro dan kontra di masyarakat atau dari masyarakat. Contoh paragraf. Banyak orang yang jatuh sakit belakangan ini. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa seseorang akan menjadi lebih mudah sakit saat terjadi perubahan cuaca. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Ketika seseorang merasa kelelahan, lalu kehujanan, kondisi fisiknya akan melemah. Dalam keadaan yang demikian, ia akan mudah terkena kuman dan menjadi sakit. Jika terkena flu, bisa saja orang lain juga ikut sakit. Jadi penyebab seseorang jatuh sakit adalah kuman, bukan karena perubahan cuaca. Mosi dari kutipan tersebut adalah perubahan cuaca menyebabkan seseorang mudah jatuh sakit. Yang kedua, menyusun pendapat disertai argumen. Untuk menyusun pendapat, baik yang mendukung ataupun menolak mosi, harus disertai dengan argumen yang tepat dan akurat. Setiap pihak ini harus mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti berita di surat kabar, radio, televisi, situs berita, atau dari narasumber yang terkait dengan isu yang diperdebatkan ya. Contoh mosi. Penolakan terhadap program vaksin gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pendapat. Masyarakat yang melakukan protes atas penolakan pelaksanaan program pemerintah yaitu memberikan vaksin gratis seharusnya tidak terjadi. Sebaliknya pemberian vaksin gratis harus didukung oleh masyarakat.
terutama pihak sekolah-sekolah. Dengan adanya vaksin gratis, maka dapat meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi penyebaran kuman, dan juga mengurangi tingginya jumlah pasien di rumah sakit. Dengan demikian, semakin banyak warga masyarakat yang sehat dan kebal terhadap penyakit. 3. Menyimpulkan hasil debat. Tahapan terakhir yang harus dilakukan saat pelaksanaan debat adalah menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan debat ini disampaikan oleh masing-masing pihak, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan pendapat atau argumen dengan menggunakan penalaran induktif. Adapun jenis-jenis penalaran induktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan debat yaitu sebagai berikut ini. A. Generalisasi. Proses menarikan kesimpulan debat yang berpangkal dari pernyataan bersifat khusus ini menjadi pernyataan yang bersifat umum atau general. Contoh paragraf. Jika kita mencermati artikel-artikel yang menggunakan bahasa Indonesia, kita dapat menemukan banyak istilah yang sebenarnya adalah kata serapan dari bahasa Inggris. Contohnya aktor, kata tersebut ini berasal dari kata actor yang berarti pemeran pria dalam sebuah film atau drama. Lalu kata lainnya seperti kampus dari kata campus, bomb dari kata bump, atau instan dari kata instant, juga termasuk kata serapan dari bahasa Inggris. Kesimpulan, terdapat banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris untuk menambah perbendaharaan kosakata. Kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak menyadari bahwa kata-kata tersebut adalah bahasa serapan. Berikutnya yang B, analogi. Proses menarikan kesimpulan debat yang berdasarkan atas persamaan dari perbandingan dua hal berbeda. Contoh paragraf. Banyak orang yang berpikir jika seorang freelancer adalah pekerja yang lebih santai daripada pekerja kantoran pada umumnya. Karena bebas memilih tugas dan menentukan jam kerja. Orang beranggapan bahwa freelancer lebih mempunyai banyak waktu untuk bersosialisasi atau sekedar melakukan hobinya. Padahal pekerja freelancer sama saja dengan pekerja kantoran yang juga mempunyai deadline terhadap tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Kesimpulan, anggapan bahwa seorang freelancer adalah pekerja yang lebih santai karena bebas memilih tugas dan menentukan jam kerja tidaklah tepat. Karena faktanya freelancer juga mempunyai deadline yang sama saja dengan pekerja kantoran, yaitu harus menyelesaikan tugas pekerjaannya tepat waktu. C. Sebab akibat. Proses penalaran hasil debat dari mengemukakan pendapat sebagai sebab sampai pada menarik kesimpulan sebagai akibat. Begitupun sebaliknya, pernyataan fakta-fakta dapat juga diungkapkan sebagai akibat dan kesimpulan sebagai sebab. Contoh paragraf. Tingginya permintaan masyarakat terhadap kertas dan buku ini menyebabkan produsen selalu berupaya untuk menyediakannya. Penebangan liar terhadap pohon-pohon terus dilakukan tanpa henti. Hutan-hutan menjadi gundul dan tandus. Akhirnya bencana banjir pun melanda di berbagai tempat. Rumah-rumah hancur, harta benda hilang karena hanyut terbawa air, rakyat menderita sakit, juga kelaparan dan tidak ada tempat berlindung. Kesimpulan sebab akibat, karena kebutuhan penggunaan kertas dan buku semakin meningkat, maka produsen pun terus melakukan penebangan pohon guna mendapatkan kayu. Hal ini menyebabkan hutan-hutan menjadi rentan karena tidak bisa menyerap dan menyimpan curah air hujan. Oleh karena itu, bencana banjir pun terjadi dan menimpa rakyat. Kesimpulan akibat sebab, bencana banjir membuat rakyat menderita. Rumah-rumah hancur, harta benda pun hilang, rakyat tidak memiliki tempat berlindung, banyak yang jatuh sakit dan kelaparan karena penebangan liar pohon-pohon terus dilakukan. Akhirnya hutan pun menjadi gundul dan tidak dapat mencegah terjadinya banjir. Nah anak-anak, itu dia materi kita kali ini menemukan esensi teks debat. Semoga kalian mengerti materinya. Jika masih belum, ayo pelajari lagi. Dan jangan lupa untuk kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatanmu. Semangat terus untuk belajar anak-anak ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dah!